bersama napas, masuklah ke dalam rahasia di balik rahasia spiritual. Napas dan kedalaman hati. Napas dan kedalaman hati. Menyingkap rahasia, menyingkap ruang rahasia sir melalui napas. Karena ini nanti akan menjadi semacam pondasi ketika kita mau naik level di zikir nafas, nafsiyah, ruhiyah, lalu zikir nafas fana. Kalau teman-teman berhenti di zikir nafas kolbiyah, tidak masuk ke ruang-ruang rahasia nanti ini, ya teman-teman berarti hanya memandang zikir dari sisi material. Teman-teman belum masuk ke sisi hakikat. Tapi nanti orang tertinggi adalah orang yang kebahagiaannya tidak ditentukan oleh siapapun. Namanya ruang sir. Nah, orang yang kebahagiaannya tergantung hubungannya dengan Allah, hanya itu yang menyebabkan dia bahagia atau tidak bahagia. Disitulah orang yang hidup di dalam ruang rahasia namanya sir itu. Nah, dan nafas itu nanti akan menuju ke sana. Nafas akan membawa kita ke menuju ke ruang rahasia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini di ngaji panduan praktis zikir nafas. Ya. Ya. Baik, kawan Sufi dimanapun Anda berada. Jadi kali ini kita sesinya apa nih, Mbak? Membaca tentang apa itu? Membahas tentang ini mungkin yang sangat filosofis di buku ini ya, menyingkap ruang rahasia sir ya, atau rahasia dengan napas. Nanti saya jelaskan lebih detail Mas Jawahir. Iya. Ya. Tadi sudah disampaikan bahwa nanti kita akan kira-kira apa sih rahasia? Iya, jadi ada sir itu loh Mas. Kalau di tasawuf itu kan ada kata sir itu kan sering. Iya, sir. Sirul asror misalnya. Sirul asror itu rahasia di balik rahasia. Jadi ini sebenarnya kan istilah hakikat terdalam sir itu. Dan itu cara mengaksesnya dengan nafas. Cara mengaksesnya ya. Ya, cara mengaksesnya dengan nafas. Nah, ini jadi ini bahasan yang sangat filosofis ya, Pak. Sangat filosofis dan dari filosofis ini nanti kalau di tasawuf Indonesia lalu ada zikir nafas ruhiyah dan zikir nafas fana. Nah, konsepnya di sini itu. Jadi teman-teman yang sudah punya buku zikir nafas ya, nanti bagian ini dibaca berulang-ulang, dihayati. Karena ini nanti akan menjadi semacam pondasi ketika kita mau naik level di zikir nafas, nafsiyah, ruhiyah, lalu zikir nafas fana. Kalau mau naik level ke situ. Tapi kalau teman hanya kan gini, kalau Mas Jawahir kan mengadmini di ini ya, di grup kita itu. Iya. Yang sekitar 600-an orang di grup kita itu kan di situ yang sering saya sampaikan kan hanya level nafas di zikir nafas jasadiyah dan kolbiyah aja kan. Iya. Hanya menerima ikhlas gitu kan. Tapi sebenarnya kalau di tasawuf itu masih materialistis sebenarnya. Karena kan objeknya masih masalah itu. Masih bagaimana ini saya punya masalah ini, bagaimana menyelesaikan ya. Padahal kan, bukan situ. Ya itu. Kalau teman-teman nanti terjebak di zikir nafas atau kalau teman-teman berhenti di zikir nafas kolbiyah, tidak masuk ke ruang-ruang rahasia nanti ini, ya teman-teman berarti hanya memandang zikir dari sisi material. Teman-teman belum masuk ke sisi hakikat, masih bermain di wadah. Nah, kita bahas ya Mas Jawahir ya. Iya, langsung bahas. Saya baca ya. Ya. Silahkan teman-teman buka halaman 27 ya, bagian paling bawah. Di situ ada judul yang saya buat keren menurut saya sih. Kalau nggak dianggap keren nggak apa-apa ya. Napas dan kedalaman hati. Napas dan kedalaman hati. Menyingkap rahasia, menyingkap ruang rahasia sir melalui napas. Nah, gini. Bagi teman-teman yang sudah mengikuti program 200 jam, saya kira sudah sangat populer ya. Tetapi mungkin ada banyak teman-teman yang nanti bingung maksudnya kedalaman hati itu apa sih? Apakah masuk ke dalam hati yang gimana? Ke jantung masukkan enggak ya. Jadi gini, saya sering menyampaikan kalau di grup di waktu Mas? Kelas. Konsultasi konsultasi ya, gitu ya. Atau di kelas lah. Saya kan sering menyampaikan masuklah ke kedalaman hati. Nah, kedalaman hati itu apa? Nah, gimana itu maksudnya apa sih? Nah, sekarang kita masuk ke anatomi tasawuf dulu ya. Ya, biar teman-teman paham ini. Nah, pertama, hati itu kalau dalam Al-Qur'an disebut kolbu.
Nah, kolbu itu ada 4 ruang. 4 lapisan ya, 4 lapisan. Sudah pernah saya bahas, tapi mungkin subscriber baru atau penonton baru biar nggak bingung ya, saya ulang sedikit. Ya, yang sudah tahu sabar ya. Sudah tahu sabar. Kok diulang lagi ya? Ini memang kan subscribe-nya kan banyak yang baru ya, Mas ya. Iya, banyak. Nah, sehingga saya perlu mengulangnya. Jadi gini, kolbu kalau dalam konsep tasawuf dibagi dalam 4 ruang. 4 ruang. Ruang yang paling luar namanya sodr. Sodr. Itu ruang paling luar. Mhm. Lalu ada ruang lebih dalam namanya kolbu. Kolbu. Yang saya sebut sebagai kolbu pikiran dan perasaan di zikir nafas kolbiyah. Ingat ya, jadi itu penting teman-teman. Ya kecuali teman-teman hanya mau zikir nafas hanya untuk tenang gitu, tidak ingin mendalami ya sudah, nggak paham kayak gini nggak masalah sih. Ya pokoknya zikir nafas ikuti itu nggak masalah. Tapi kalau ingin kedalaman, teman-teman harus memahami kayak gini. Pertama tadi sodr ya Mas ya. Iya, sodr. Itu paling luar, ruang paling luar. Lalu kedua ada kolbu. Itu pikiran dan perasaan. Kolbu dalam makna itu, dalam makna benar-benar. Lalu ada kolbu makna lebih dalam namanya fuad. Nah, coba nanti teman-teman ya. Saya kayaknya dulu sudah pernah saya share di grup Tentang lapisan. Ya tentang ini makna sir, fuad, kolbu, sodr itu. Ya itu kan sudah pernah saya share. Tapi nanti tenggelam mungkin, Pak. ya tenggelam mungkin yang baru-baru nggak tahu ya. Sehingga sering pertanyaan berulang Mas di bawah. Nah, jadi memang butuh kesabaran anggota lama itu. Oh, diulang lagi pertanyaannya ya karena anggota baru. Anggota baru jadi nggak tahu kalau di atas sudah pernah dibahas kan. Nah, itu butuh kesabaran. Nah, itu juga latihan spiritual juga, sabar kayak gitu. Nah, jadi ada namanya sodr, itu ruang paling luar, lalu lebih dalam namanya kolbu, lebih dalam namanya fuad. Nah, yang paling dalam namanya sir itu. Sir, ya. Jadi ruang rahasia. Rahasia paling rahasia itu namanya sir. Rahasia di atas rahasia. Di dalam rahasia. Ya boleh sih, di rahasia di atas rahasia boleh. Ya bahasanya sirul asror itu. Kalau bahasanya ya rahasia di balik rahasia itu. Nah, mungkin teman-teman juga masih bingung, maksudnya gimana Pak? Kok ada gitu? Kok ada apa namanya sir, kolbu, fuad, tadi sodr. Nah, gini, coba bayangkan sebuah rumah. Rumah ya. Kita bayangkan kolbu kita rumah. Rumah yang bisa dilihat oleh orang luar namanya sodr. Itu kan serambi. Iya, serambi, halaman. Iya, Mas Heri kalau ke rumah saya kan ada depan ada garasi, ada tempat tidur tempat duduk kayu ya, jati itu kan Mas Heri lihat kan. Yang bisa lihat Mas Jawir itu namanya sodr. Jadi hati yang bisa dilihat orang itu hati yang terekspresi di luar sini. Mas Jawir marah, kan wajahnya merah. Wajahnya merah. Jadi orang tahu, Mas. Jadi ekspresi dari emosi yang disebut kemarahan yang terekspresi itu kolbu tetapi dalam makna paling luar karena iso didelok orang. Saya tahu Mas Jawir lagi jengkel tahu saya. Atau lagi patah hati, saya bisa menduga lah. Atau lagi tersambung hati. Tersambung hati. Ya kelihatan kan. Nah, itu sodr Mas yang bisa dilihat dari luar. Itu sodr. Jadi hati atau ekspresi pikiran dan perasaan yang bisa dijangkau oleh indera kita, oleh indera orang luar. Saya bisa ngerasain Mas Jawir jengkel, saya bisa ngerasain Mas Jawir ini itu sodr. Tapi ada ruang yang nggak semua orang bisa lihat. Kalau tadi bisa lihat Mas, misalnya Mas Jawir itu di luar marah-marah, wajahnya merah. Yang nggak kenal pun tahu kalau Mas Jawir marah. Iya kan, karena kelihatan. Iya kan kelihatan itu. Jadi misalnya Mas Jawir jalan sama saya ini gini, lagi jengkel marah. Saya jelas tahu kalau Mas Jawir marah. Tapi orang yang jalan itu sebelahnya Pak Musamir itu siapa sih kok marah-marah gitu. Padahal Mas Jawir nggak ngomong. Tapi wajahnya merengut ekspresinya. Merengut, ya tahu. Nah, itu namanya sodr. Semua orang bisa lihat. Lalu masuk ke ruang lebih dalam namanya kolbu. Nah, kolbu itu ruang tamu. Kolbu itu ruang tamu ya? Ruang tamu. Ya rodok rahasia, tapi nggak rahasia banget. Kan semua orang boleh masuk. Cuma harus minta izin. Gitu. Nah, itu adalah pikiran atau perasaan dari Mas Jawir yang semua orang nggak bisa lihat. Jadi ada hal-hal yang Mas Jawir itu bisa simpen di dalam hati. Misalnya senang sama orang, puas sama sesuatu, itu kadang-kadang nggak terekspresi. Di luar ya nggak tahu kita. Ya, jadi saya kalau gimana Mas Jawir tadi makan enak ya? Kan habis makan soto kan Mas Jawir. Mas Jawir karena nggak enak sama saya, ngajak saya kan, enak banget gitu ya. Padahal hatinya orang. Dan orang mungkin lihatnya ya enak gitu. Ya, karena dia nggak bisa melihat ruang tamunya. Nggak bisa lihat ruang tamunya. Padahal di dalamnya itu ya mungkin rodok enak sengwingi ya. Misalnya gitu kan bisa saja kan. Namanya itu kolbu. Nah, disitulah yang disebut pikiran dan perasaan. Psikologis ya, Pak? Ya, masih psikologis. Lalu ada fuad.
Nah, fuad itu ruang keluarga. Oh, di tengah-tengah ya? Iya, jadi kalau ruang tamu itu semua orang boleh bertamu, asal Mhm. izin ya. Iya. Kalau yang di depan nggak usah izin, kalau yang di fuad tadi, karena Lewat kelihatan ya? udah kelihatan dari luar, oh Heeh. ini di depan ada bunga apa, ada Heeh. melati, ada mawar, ada apa, ada sampah, ada macam-macam yang kelihatan kan. Ya nggak perlu lihatnya nggak perlu minta izin, tapi kalau Heeh. mau melongok ruang tamu kan harus dodok lawang. Iya. Harus "Assalamualaikum," bertamu, baru dibuka ya. Masa ngintip? Ya ada mungkin yang bisa ngintip. Iya. Nah, ada ruang lebih rahasia namanya ruang keluarga. Nah, kalau di ruang keluarga yang bisa ya hanya ya Keluarga. keluarga. Ya tamu kan nggak semua tamu. Semua orang boleh diserambi, Heeh. tetapi tidak semua orang boleh ke ruang Iya, tamu. bisa masuk ruang tamu. Dan semua yang di ruang tamu tidak bisa masuk ke ruang keluarga. Mhm. Lalu paling rahasia itu kamar pribadi. Paling rahasia kamar Paling pribadi. rahasia. Bahkan kadang-kadang nyuwun sewu suami istri nggak bisa masuk. Loh, Misalnya kenapa? ada mihrab misalnya Oh, itu, misalnya. misalnya aja. Misalnya saya buat nih di kamar, ini tempat ibadah saya. Heeh. Kan ada beberapa kiai yang punya ruang-ruang Iya, seperti itu ya. mihrab itulah. Ya jadi ya kalau santrinya ke situ hanya bersihin gitu. Tapi apa gurunya pas zikir ya kiai apa santri-santrinya nggak berani lihat, nggak akan bareng di dalam situ bareng gitu. Itu ruang ruang kesendirian. Itulah tauhid murni di situ. Mmm. Jadi kalau kita begini, saya ini hati saya masih disoder atau sudah masuk ke kolbu, atau sudah masuk ke fuad, atau sudah masuk ke sir, Mhm. itu caranya ada. Jadi kita bisa mendeteksi, ya bisa kalau Mas Jawair itu beragama, kepengen dilihat semua orang. Wah, sholat pengen dilihat semua orang. Wes yang dikenal nggak dikenal bukan ya, kayak misalnya kita ini YouTuber gini kan, Heeh. wah kan pengen dilihatnya semua orang. Kayak terasnya itu dibuat indah Iya, dibuat banget. indah banget, tapi di dalamnya bisa nggak indah kan? Heeh, bisa. Teman-teman tuh bisa lihat ini di YouTube kayak kita tuh kayaknya indah. Heeh, kayaknya kan indah ya Heeh. karena nggak lihat dalamnya, Heeh. nggak lihat ruang tamunya. Jadi semacam itu, hati pun semacam itu. Jadi itu nanti artinya apa sih masuk ke kedalaman itu semakin kamu sendirian. Sendirian bukan dalam ana materi loh ya ini, jangan di mana nih terus nanti uzlah harus sendiri kan ada. Heeh, sendiri tapi nggak ada yang lain-lainnya Ya dalam hal uzlah fisik ya, Pak? iya, uzlah itu bukan yang fisiknya, fisik itu cuma latihannya. Jadi Latihan. kalau ada Penuntun ya, Pak? ya hanya nuntun lah, nuntun. Jadi kalau ada misalnya ada kiai ngajak santrinya uzlah, ya uzlah lah 3 hari lah Heeh. di gua apa di hutan gitu. Itu bukan uzlah yang hakiki, tetapi itu baik nggak? Ya baik wong untuk latihan kok. Tapi itu harus dimaknani latihan, karena uzlah yang sesungguhnya itu di kolbu tadi. Mhm. Orang paling uzlah itu orang yang berada di dalam sir, di mana di sir itu hanya ada Allah, nggak ada yang lain. Nah, nek nang hati kita kan banyak orang ya, misalnya di hati saya ini kan ada anak, ada Heeh. istri, bahkan tonggo aja ada di sini. Ya artinya hidup saya itu ya dikendalikan, "Engko tonggoku nek ngene piye." Jadi hidupnya nggak ikhlas betul itu Di loh. ruang tamu ada ya tonggo Nanti yang di ruang itu. tamu yang masih ada, kan ya paling repot itu hidup di serambi. Maksudnya hanya disoder gitu. Heeh. Kalau hanya disoder, kalau soder ini nggak segera lapang, kan harusnya alam nasroh laka sodrok Heeh. ya. Soder itu kan harusnya dibuka. Heeh. Atau doa Nabi Musa, Rabbi srohli. Soderi. Nah harus dibuka. Kalau kalau ini nggak lapang, nggak bisa masuk ke kolbu nanti. Mmm. Nah kalau orang itu hanya melulu di sodernya, itu cirinya begini Mas, hidup itu kebahagiaannya ditentukan oleh orang yang bahkan dia nggak kenal gitu. Ah, lewat penyataan bagus, tak Iya buat gitu, bagus ya iya itu terasku. bagus. Jadi Mas Jawair itu ingin bahagia, bahagianya Mas Jawair itu karena komentar YouTube. Padahal yang komen kadang-kadang kita nggak kenal juga. Iya, nggak kenal, siapa Nah, dia? jadi kalau Mas Jawahir kebahagiaannya ditentukan oleh komen YouTube, Heeh. berarti Mas Jawahir level kolbunya masih di luar. Masih di teras Masih terus masih ya? masih di teras terus. Ini kita belum bahas ini ya. Heeh. Ya sebelum saya baca ini saya mau memahamkan dulu tentang konsepnya, Iya. tentang ininya, Lapisan-lapisannya. lapisannya. Sebenarnya di sini udah ada sih kayaknya. Cuma mungkin yang tadi yang baru lihat perlu memahami lagi. Nah, lalu ada orang kebahagiaannya itu tergantung orang sekitar. Mmm. Kalau tadi kan tergantung komen YouTube, yang kita nggak kenal aja Iya. bisa membuat Mas Jawir marah, Mhm. padahal nggak kenal. Yang komen kan bisa jadi nggak kenal kan kita ya, Iya. ada yang kenal ya, tapi kan banyak juga yang kita nggak kenal. Atau Mas Jawir di jalan gitu, di jalan ketemu orang itu, eee dia melakukan sesuatu yang membuat Mas Jawir marah, Mhm. padahal Mas Jawir nggak kenal. Lah ini kan hidup kayak gitu susah loh Mas. Ya capek Ya sendiri. capek, gimana nggak capek wong kebahagiaanmu tergantung bahkan orang yang nggak kenal aja bisa membuatmu nggak bahagia kok gitu. Bahkan orang nggak kenal ya? Bahkan orang nggak kenal, kan repotnya
betapa menderitanya orang kayak gitu. Lalu masuk ke dalam. Kebahagiaannya tergantung pada lumayan yang dikenal lah gitu. Ruang tamu lah, sahabat, teman, kerabat, kolega gitu. Nah, kita tergantung oleh itu kebahagiaannya. Ya sudah lumayan, nggak tergantung ya Indonesia nggak tergantung perang Iran, nggak tergantung apa namanya, wis macam-macam, nggak tergantung inflasi. Kalau masih tergantung inflasi, tergantung apa pola ekonomi di luar yang kita sendiri nggak bisa kendalikan, berarti masih di dalam solder. Tapi nanti masuk lagi orang, kebahagiaannya sudah mulai ditentukan oleh sedikit orang. Makanya dia jadi semakin stabil orangnya. Ya, ya kalau temennya seneng, ya temennya memuji dia seneng, temennya memaki dia nggak seneng, tapi hanya terbatas yang dia kenal. Lalu ada orang masuk ke dalam lagi, kebahagiaannya ditentukan oleh keluarga, namanya ruang keluarga. Oh anakku ngene, anakku ngene. Tapi nanti orang tertinggi adalah orang yang kebahagiaannya tidak ditentukan oleh siapapun, namanya ruang sir. Nah, orang yang kebahagiaannya tergantung hubungannya dengan Allah, hanya itu yang menyebabkan dia bahagia atau tidak bahagia. Disitulah orang yang hidup di dalam ruang rahasia namanya sir itu. Itulah yang saya sebut kolbu terdalam. Ya. Tapi kalau kebahagiaanmu masih tergantung konten YouTube apa, komentar YouTube, tergantung senyuman orang di jalan, tergantung suasana inflasi, tergantung ini ya, kamu masih ya betapa itu kamu kemana-mana nggak bahagia itu. Harus masuk ke ruang lebih dalam. Nanti masuk ke ruang lebih dalam dan pada akhirnya orang itu hanya bersama Allah. Nah, itu makanya orang sufi kalau berdoa, ilahi anta maksudi. Sing digoleki itu cuma Allah. Nah, nanti uniknya orang kayak gitu itu malah membuat yang keluarganya bahagia, Mas. Ya coba ya kita bayangkan gini. Kan orang itu sering bertanya gini loh, gimana Ustadz kita kalau kita bisa bahagia kalau keluarga saya nggak bahagia. Itu sebenarnya cara berpikir yang menurut saya secara sufistik nggak tepat. Loh kita bisa bahagia walaupun orang lain nggak bahagia. Kita itu bisa bahagia walaupun anak tidak bahagia. Ini kayak egoistik loh Mas. Iya, seolah-olah Tetapi egois ya. ya, tapi saya mau jelaskan sebenarnya bukan begitu. Segini loh Mas Jawair. Saya tanya nih ke Mas Jawair. Mas Jawair mencintai ibu nggak? Iya, jelas. Ya, ibu mencintai Mas Jawair nggak? Iya. Jelas dingoni ngantek sakmene gedene gitu. Dikasih makan sampai segininya. Kan jelas mencintai. Lalu apa yang paling diharapkan ibu? Kan kebahagiaan Mas Jawair. Iya. Iya kan? Loh Mas Jawair disekolahke lho ngantek ini mau S2 di sekolah kayak gitu. Itu ibu kan pengennya lihat Mas Jawair bahagia. Jadi hadiah terbaik bagi orang yang kita cintai itu kebahagiaan kita. Malah kebahagiaan kita sendiri ya. Iya, bukan kebahagiaan orang. Bukan, makanya sebenarnya kalau kita bahagia, itu orang di sekitar kita jadi bahagia gitu maksud saya. Jadi kayaknya tadi egois, padahal itu sifat paling altruis. Altruis itu kebalikan dari egois, Mas. Kalau altruis itu kan orang yang memprioritaskan kebahagiaan orang lain. Kalau orang egois kan memprioritaskan senangnya dia sendiri. Tapi ketika seseorang itu bahagia, sebenarnya dia sedang memberi hadiah terindah bagi orang lain. Coba betapa bahagianya ibu kalau Mas Jawair bahagia. Iya. Jadi maaf ya, Mas Jawair itu membuat ibu bahagia itu bukan dengan ijazahnya kemarin walaupun lulusan terbaik misalnya, bukan itu. Yang hadiah Mas Jawair bagi orang tua itu kebahagiaanmu sendiri, kebahagiaan Mas Jawair. Saya sebagai seorang suami ingin memberi hadiah kepada istri saya. Hadiah terindah bagi istri saya dari saya adalah kebahagiaan saya. Dan itu dia akan sangat bahagia. Makanya unik kalau kita bahagia, maka orang lain jadi bahagia gitu loh. Jadi bukan berarti egois. Maka ketika seseorang masuk ke dalam ruang rahasia, di mana kebahagiaannya hanya ditentukan oleh hubungannya dengan Allah, maka orang seperti ini akan membuat orang-orang di sekitarnya bahagia, betul ya? Ya, iya Nah, sih. iya betul, kayak Rasulullah. Ya, coba Rasulullah. Rasulullah bahagianya luar biasa karena bagi beliau itu ila man takuluni ila ba'idin yatajahamuni am ila qaribin malakat ju amri fa ilam takun ghadabun alayya fala ubali. Bagi Rasulullah niku mau utara, mau selatan, mau kalah, mau menang, mau dicaci, mau dimaki, mau dipuji, asal Allah ridho kepada aku nggak apa-apa. Loh kan gitu. Iya. Kan Rasulullah bahagia banget kan, kebahagiaannya hanya tergantung Allah, nggak tergantung orang lain. Akhirnya istri-istrinya bahagia kan, Mas? Iya kan? Akhirnya istrinya tenang. Coba nanti Mas Jawair ya kalau punya istri, terus istrinya itu
gelisah terus. Mas Jawir ikut gelisah nggak? Ya ikut gelisah, Iya, ikut jelas lah. gelisah. Yang Apa menang sih? nanti kalau istrinya gelisah, makin gelisah, Mas Jawir makin gelisah. Makanya kalau kita ingin menenangkan orang, tenangkan dirimu. Ya. Jadi kalau Mas Jawir ingin membahagiakan istri, bahagialah. Berbahagialah. Kalau saya ingin membahagiakan anak saya harus bahagia. Nggak mungkin saya kalau nggak bahagia anak saya bisa membahagiakan anak. Oh gitu loh. Nah, ini sisi praktis dari kan kalau kita maaf ya, ada orang bahas kolbu itu, kolbu Fuadsir itu kayak ruang film. Yang dibahasnya itu seakan-akan di sana ada malaikat mabur. Ono apa namanya Mas? Ono bintang-bintang, ada cahaya-cahaya. Masya Allah, bayangnya gitu. Itu materialis ya. Enggak. Jadi sebenarnya yang disebut ruang-ruang tadi dari kolbu sampai dari sodr sampai ke sir sebenarnya adalah bagaimana siapakah yang mengendalikan kebahagiaanmu. Kalau kebahagiaanmu dikendalikan oleh orang yang bahkan kamu tidak kenal, berarti kamu masih di sodr. Kalau kebahagiaanmu dikendalikan oleh orang yang kamu kenal, kamu masih di kolbu. Kalau kebahagiaanmu dikendalikan oleh keluarga, kamu masih di fuad. Tapi kalau kebahagiaanmu hanya dikendalikan oleh Allah, hubungannya dengan Allah, berarti kamu masuk ke ruang rahasia. Hanya menghadap ridhonya Nah, Allah. dan nafas itu nanti akan menuju ke sana. Nafas akan membawa kita menuju ke ruang rahasia. Mengalir ya. Nah, itu. Saya kira teman-teman sudah memahami ya. Ini sebelum saya baca, nanti minggu depan insya Allah saya baca ya. Karena nanti kalau ini saya baca, nanti teman-teman bayangin sirnya terus macam-macam kalau nggak saya jelaskan dulu. Bayanginnya ruangan, malaikat, jin. Malaikat jin. Ya memang malaikat jin itu ada, tapi kadang-kadang membayangkannya seakan-akan malaikat itu sosok. Duwe jantung, duwe ginjal, duwe rambut, duwe gini kan jadi sosok lagi. Dan nanti nggak pas. Maka saya gini ya Mas Jair ya. Masuklah kamu ke dalam hatimu yang terdalam melalui napasmu. Ya. Bersama napas, masuklah ke dalam rahasia di balik rahasia spiritual. Bersama napasmu. Nah, ini anunya apa namanya? Jadi kalau sudah begitu Mas Jair, kalau sudah orang itu sudah begitu, insya Allah itu dia bisa melampaui bahkan rasa sakit sekalipun. Kalau orang itu masih berada di sodr Mas Jair, masih berada di sodr, alah, mumet aja membuat dia menderita. Mumet aja ya. Terkilir aja membuat dia menderita. Makanya insya Allah bagaimana cara kita mempraktekkan Mas Jair, mempraktekkan apa? Dzikir nafas dalam konteks kesehatan, dalam konteks rasa sakit, bagaimana kita melampaui rasa sakit, ini saya tulis di sini. Ya ini buku Obat Bius Spiritual ya. Nah, ini buku Obat Bius Spiritual yang insya Allah saya akan ini jadi apa sih isinya secara umum kalau dihubungkan dengan zikir nafas. Zikir nafas itu bisa digunakan untuk semua aspek kehidupan, ya untuk ekonomi, ya bagaimana kita melampaui perekonomian kita, bagaimana kita melampaui karir dan seterusnya, tetapi juga bisa melampaui rasa sakit. Jadi mungkin ada sekerabat yang sedang sakit, mungkin atau diri kita bahkan mungkin sedang diuji Allah dengan rasa sakit, bagaimana cara melampauinya dengan zikir nafas itu. Nah, itu kita bahas di sini. Ya insya Allah nanti akan ada pelatihan 21 hari ya Mas Fer ya. Untuk bagaimana mempraktekkan zikir nafas dalam konteks kesehatan. Baik kita sebagai seorang terapis maupun kita mungkin sebagai orang yang sedang diuji Allah dengan sakit itu. Bagaimana melampaui dan bagaimana nafas membawa sakit itu menjadi sarana menuju makrifat. Jadi sebenarnya obat biospiritual ini adalah bagaimana kita bermakrifat melalui rasa sakit yang ditakdirkan Allah. Nah, tentang bagaimana mengikutinya silakan Mas Jair dibacakan. Iya, jadi Tasawuf Indonesia akan mengadakan pelatihan ya, obat biospiritual. Ya. Akan dilaksanakan 3 kali live ya, Pak, di hari Jumat Ya, jadi ya. 21 hari Mas Jair. Oh, 21 hari. Iya, tanggal berapa? Tanggal 5 ya kalau nggak keliru ya. Ya, tanggal 5 sampai 26 Juni 2026 ya. Itu isinya 3 live. 3 live Zoom. Tapi nanti di jeda-jeda itu kan ada coba dapat apa saja itu? Dapat pertama bukunya itu ya, dapat buku ini. Nanti dapat buku ini. Elektronik sertifikat. 21 hari 21 video pelatihan mandiri. Nah, itu jadi nanti setiap hari akan saya latih melalui
video Heeh. yang kita share, untuk video nanti kita share setiap hari untuk latihan ini, hari pertama latihan ini, hari kedua latihan ini gitu. Hmm. Sampai 21 hari, lalu dapat apa lagi? Dapat rekaman Zoom. Nah, Iya. dan diskusi di grup WA. Wah, ini grup Iya. kita selalu ramai, Bang. Iya, terus apa Orang-orang lagi itu, diskusi dan dapat apa itu, nanti PPT. saya kasih PPT eksklusif. Oh. PPT-nya bagus ya, PPT-nya itu 81 halaman. Wis banyak banget. Bagus itu, PPT-nya bagus, barusan saya buat. Nah, Ya. baik untuk, biayanya di tanggal 8 sampai 21 Mei. Pendaftaran tanggal Iya, berapa? pendaftarannya ya itu ya, tanggal 8 sampai 21 Mei, sejumlah Rp349.000 dari Rp499.000. Jadi ada diskon berapa itu? 100 Iya, 150-an, 150 ya, 150.000 ya. 150.000 ya. Iya. Ya, untuk lebih lanjutnya silahkan hubungi admin Tasawuf Indonesia. Ya. Dengan hubungi 085183298959 atau nanti saya tampilkan di layar. Iya. Jika masih bingung. Baik, sudah itu, Pak? Ya sudah ya. Baik, kawan Subuh dimanapun Anda berada, jika video ini pertama kali lewat di beranda Anda, silahkan ikuti jika dirasa cocok ya. Kalau nggak cocok ya nggak apa-apa. Ya sudah, nggak apa. Iya. Terus bagi yang bingung bagaimana mendapatkan bukunya, oh itu buku apa sih? Nah, silahkan hubungi admin saja di kolom komentar jika bingung dapatnya gimana. Ya. Seperti itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.